Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan pada kali ini adalah Open Economy, Macroeconomics. Makroekonomi pada perekonomian terbuka. Jadi, materi ini saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut, Mas dan Mbak. Oke, ya, masuk ke pendahuluan. Pada materi ekonomi terbuka ini, kita akan membahas model perekonomian kecil terbuka yang meliputi balance of payment, keseimbangan perekonomian terbuka, dan penentuan tingkat kurs atau exchange rate ya, Mas dan Mbak ya. Oke, pada perekonomian terbuka ada dua hal ya, yaitu yang pertama, output tidak harus sama dengan kebutuhan pengeluaran. Dan yang kedua, kebutuhan tabungan tidak harus sama dengan investasi. Seperti itu, Mas dan Mbak. Jadi masuk ke pembahasan balance of payment. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan statistik ringkas tentang transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara, perekonomian dengan penduduk negara, perekonomian lainnya. BOP berisikan laporan laba rugi, income statement, yang merupakan ringkasan arus keluar masuk barang, jasa dan aset-aset dalam suatu perekonomian selama kurun waktu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Oke, masuk ke struktur dasar neraca pembayaran. Jadi ada neraca lancar atau current account, bagian BOP yang memberikan gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang diproduksi selama periode 1 tahun atau kurang. Ada 3 bagian, yaitu neraca perdagangan, balance of trade, neraca jasa, services, kemudian neraca non balas jasa, ada transfer payment ya, Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke neraca modal atau capital account, bagian BOP yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan juga investasi langsung. Oke, yang poin ketiga, neraca penyeimbang settlement account, bagian dari BOP yang menjelaskan bagaimana surplus atau definisi BOP dibiayai. Poin keempat, selisih perhitungan, statistical discrepancy, berisikan transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Oke, masuk ke keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian tertutup, kita mengenal 3 komponen, yakni C, I, dan G. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, sebagian output untuk domestik dan sebagian diekspor ke luar negeri, sehingga komponen bertambah menjadi CIGX, sehingga ya oke, di mana D sama dengan barang-barang domestik, F sama dengan barang-barang luar negeri, IX sama dengan ekspor pengeluaran luar negeri untuk barang-barang domestik, IM import sama dengan CF plus I ya, IF tambah GF, seperti itu Mas dan Mbak. Jadi IM sama dengan import sama dengan CF tambah IF tambah GF adalah pengeluaran domestik untuk barang-barang luar negeri. Ya, ini ya, ada rumusnya. C sama dengan CD plus CF. Jadi D sama dengan barang-barang domestik, F sama dengan barang-barang luar negeri. Ya, ini I sama dengan ID tambah IF
dan G sama dengan GD plus GF. Seperti itu Mas dan Mbak. NX sama dengan net ekspor sama dengan IX dikurangi dengan IM ya Mas dan Mbak ya. Jika NX lebih besar dari 0, negara mengalami sebuah surplus perdagangan sama dengan NX. Ya jadi kalau NX lebih besar dari 0 berarti kan ekspornya lebih besar dari impor ya Mas dan Mbak ya. Dengan kata lain proses penjualan barang ke luar negeri lebih banyak daripada proses pembelian barang dari dalam negeri, seperti itu Mas dan Mbak. Jika NX sama kurang dari 0, negara mengalami sebuah defisit perdagangan sama dengan minus NX. Oke. GDP adalah pengeluaran untuk barang dan jasa produksi dalam negeri. Jadi Y sama dengan CD plus ID plus GD plus EX. Oke, ini bisa dimunculkan gitu ya. Berarti Oke. Kalau yang sebelah kiri ini adalah CD sama dengan C dikurangi CF, ID sama dengan I dikurangi dengan IF, GD senyum GD G dikurangi GF ya. Ini G dikurangi GD ditambah dengan EX. EX-nya ini ya Mas dan Mbak ya. Oke. Sama dengan C plus I plus G plus IX dikurangi CF ditambah IF tambah GF ya Mas dan Mbak ya. Jadi didapatkan C tambah I tambah G tambah delta tambah EX dikurangi IM, seperti itu Mas dan Mbak. Oke, sama dengan C plus I plus G tambah NX ya, karena EX itu ekspor, IM itu impor. Ekspor dikurangi impor sama dengan NX ya Mas dan Mbak ya. Oke, jadi seperti ini. Masuk ke identitas pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Jadi Y sama dengan C plus I plus G plus NX, or atau NX-nya dipindah ke ruas kiri dan Y-nya pindah ke kanan gitu, oke. Jadi NX sama dengan saya ralat. Jadi yang pindah adalah 3 ini ya, 3 komponen ini, C plus I plus G ini dipindah ke ruas kiri gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi NX sama dengan Y dikurangi dalam kurung C plus I plus G tutup kurung, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi NX ini net export, Y output, dan C plus I plus G adalah pengeluaran domestik. Oke, masuk ke perputaran modal internasional, international capital flows. Jadi net capital outflows sama dengan S dikurangi dengan I. Net outflow of loanable funds, aliran keluar bersih dana-dana pinjaman. Jadi pembelian bersih dari aset-aset luar negeri, pembelian domestik terhadap aset-aset asing dikurangi pembelian asing terhadap aset-aset domestik. Ketika S lebih besar dari I, negara adalah pemberi pinjaman. Sedangkan ketika S kurang dari I, maka negara adalah peminjam. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini ada identitas penting yang lain. Ya, NX sama dengan Y dikurangi dalam kurung C plus I plus G. Ini yang sebagaimana kita sudah bahas sebelum ini. Ini implies mengimplikasikan NX sama dengan Y dikurangi C dikurangi G dikurangi I ya, seperti itu Mas dan Mbak. Ya ini ya yang minus kalikan dengan plus, jadinya minus ya. Jadi I-nya tidak masuk di kurungnya, tapi sekarang Y yang masuk di tanda kurungnya ya Mas dan Mbak ya. Oke, sama dengan S dikurangi I. Jadi trade balance sama dengan net capital outflows. Seperti itu Mas dan Mbak. Keseimbangan perdagangan sama dengan aliran keluar modal neto. Seperti itu Mas dan Mbak.
Oke, masuk ke NX and the government budget deficit. Jadi ini ya, terkait dengan ini saya tidak tahu negara yang mana yang dipakai sebagai contoh. Jadi yang apa namanya ini ya, yang merah, grafik merah ini menunjukkan terkait dengan budget deficit atau right scale ya. Kemudian yang sebelah ini, sebelah bawah atau sebelah biru itu adalah net exports atau left scale ya Mas dan Mbak ya. Jadi di sini menjelaskan terkait dengan net export. Oke, untuk sumbu Y-nya kalau saya tidak salah adalah percent of GDP. Seperti itu Mas dan Mbak. Sedangkan sumbu X-nya adalah tahun. Oke, masuk ke nominal exchange rate, kurs atau nilai tukar nominal. E sama dengan nominal exchange rate atau kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang domestik dikaitkan dengan mata uang luar negeri. Misal yen per dolar, dolar pun ada pembagiannya seperti ini. Kalau memakai dolar di sini adalah dolar Amerika Serikat ya Mas dan Mbak ya. Oke, exchange rate as of June 622, ya ini agak lama ya datanya. Oke, negara-negaranya adalah Euro, Jepang, Meksiko, Rusia, South Africa, dan Turki, serta UK gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, contohnya untuk Euro, exchange rate-nya 1.06 Euro per dolar gitu ya. Oke, masuk ke the real exchange rate, kurs real. Real exchange rate, kurs real adalah harga relatif dari barang-barang domestik dikaitkan dengan barang-barang luar negeri. Contoh, burger Jepang per burger Amerika. Oke, ini ada perhitungannya. Ya, kalau saya tidak salah ini epsilon sama dengan E kalikan dengan P dibagi dengan P plus. Jadi penjelasannya yen per dolar kali dolar per unit United States goods dibagi dengan yen per unit Japanese goods. Kemudian itu apa namanya, bisa dijadikan yen per unit US goods dibagi dengan yen per unit Japanese goods ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi didapatkan units of Japanese goods dibagi dengan per unit of US goods. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini ada contoh ya. Harga burger di Jepang 200 yen. Harga burger di Amerika 2,5. Kurs nominal exchange rate-nya sama dengan 120 yen per dolar. Jadi sekali lagi kurs nominal exchange rate sama dengan 120 yen per dolar. Maka kurs real burger di Amerika adalah ya ini epsilon sama dengan, yang mudah-mudahan saya nggak salah, epsilon sama dengan E kali P dibagi dengan P dolar, yaitu 120 kali 2,5 dolar dibagi 200 yen sama dengan 1,5. Oke, net export NX tergantung pada kurs real. Jadi ya epsilon sama dengan barang-barang domestik menjadi relatif lebih mahal dari barang-barang luar negeri. Oke, ini masuk ke net export dan real exchange rate, kurs real Amerika Serikat di tahun 1755 hingga 2002. Ya ini ya, yang biru adalah net export left scale, kemudian yang biru adalah ini real exchange rate. Ya, yang tadi ini real exchange rate right scale ya, sedangkan yang net export left scale. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.